Nabi memiliki sifat sidik fatonah, tabligh. Apa itu tabligh? Pandai berkomunikasi. Mana ada orang yang nggak nikmat terus istiqomah? Nggak ada. Kenapa dia istiqomah? Karena nikmat. Mohon maaf nih, mabok nikmat, zina nikmat, judi nikmat, semua nikmat. Orang lagi mabok, terus kita datang, ente tahu nggak? Itu alkohol kan haram, neraka. Wah, itu botol pindah kan huluran. Lu main maksudnya. Duit aik. Di satu sisi boleh jadi mengharamkan musik itu adalah solusi kebaikan. Tapi dalam satu sisi yang lain boleh jadi menimbulkan banyak keburukan. Jadi penting juga kedepannya kita mengaji untuk tahu tentang halal dan haram termasuk musik. Siapa tahu mungkin Arey bisa nggak gitu loh misalnya, sebetulnya nggak gitu, kalian bisa aja, atau gimana nih menurut Arey dengan statement teman kita musisi seperti itu? Iya. Jadi Bismillah ya, kehidupan ini terlalu luas untuk dinilai dari satu sudut. Misalkan haram halalnya satu perkara. Ini adalah satu bab khusus dalam agama yang diatur oleh hukum yang namanya fikih. Di situ banyak sekali perkara tentang halal dan haram satu perkara. Yang menjadi masalah adalah ketika perkara ini diangkat ke dalam kehidupan umum yang luas ini. Tentu akan menjadi satu perdebatan. Ya, polemik. Kenapa terjadi perdebatan? Karena kita terlampau jauh dari kehidupan Islam yang sesungguhnya, yang sempurna, yaitu di zaman Rasulullah SAW itu kurang lebih 1400 tahun. Jadi wajar sekali ketika banyak muncul pemahaman yang berbeda. Itu dasar pemikiran. Yang kedua, semestinya semua itu dibuat dengan tertib yang benar. Ya, halal haram teh ayana di mana? Ayana ketika kita ngaji fikih. Kenapa ini menjadi masalah? Ketika kita angkat atau blow up ini di media sosial. Yang mana yang mendengar, membaca itu sebagian dari mereka ada yang sudah ngaji, sebagian ada yang belum. Sebagian ada yang bisa menerima, sebagian ada yang menolak. Problemnya ketika seseorang itu menolak, sementara itu adalah pendapat yang sahih, maka menjadi dosa kepada si penolak. Contohnya poligami. Banyak cewek menentang poligami. Kan jadi menentang Al-Quran. Bahaya tuh, bahaya banget, sangat bahaya sekali menentang Tuhan. Ketetapan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Nah, mestinya poligami tidak bisa diangkat ke umum. Dia hanya dibahas di kajian-kajian khusus. Fikih tentang pernikahan dan lain sebagainya. Begitupun dengan musik. Kapan musik ini disampaikan halal dan haramnya? Dalam satu kajian khusus tentang fikih musik, bukan di umum. Kenapa demikian? Yang menjadi masalah ketika dakwah haram musik ini didakwahkan. Jadi ada dakwah, ada ngaji, beda. Ada dakwah, ada ngaji. Nah sekarang bagaimana caranya dakwah? Ya cara Nabi dong. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, dakwah, mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata, dengan percaya diri, dengan dalil yang sahih dan lain sebagainya. Jadi ketika kita buat dakwah, buatlah dakwah dengan cara Nabi. Dan ada beberapa cara Nabi dalam dakwah. Nggak bisa disamaratakan. Kalau medsos kan sama rata dong. Rek muslim kerek, non muslim kerek, nu hijrah, nu ngaji, nu teu ngaji, semua baca. Ingat kejadian Nabi ketika Masjid Nabawi dikencingi oleh seorang Arab Badui. Oh, kita sering banyak dengar. Apa yang dibuat Nabi? Weh, mana ki ini musola di masjid? Enggak.
Sahabat marah, angkat pedang. Nabi katakan, jangan masukkan pedang kamu, ambil ember, ambil air, biarkan dia kencing. Di masjid loh, kencing. Bayangin tuh, bukan haram lagi itu mah, terlaknat itu. Selesai dia kencing, Nabi panggil, sini kamu. Kamu tahu ini masjid? Nggak tahu. Kamu tahu tempat apa ini? Nggak tahu. Ini adalah rumah Allah. Ini tempat orang berhadapan dengan Allah dalam ibadah mereka, orang umat Islam. Tempat yang suci, tidak boleh ada najis. Jangankan kencing, untuk masuk saja kita mesti berwudu dan membuka alas kaki. Akhirnya orang ini paham. Oh, betul-betul atau hari itu mah hampuran. Sampaikan dakwahnya. Coba mun tadi lagi kencing dia ditegur, hei mana toki dirinya, lu lompatan kan itu kan dia najis nah. Nah inilah fatonah, cerdas Nabi. Nabi memiliki sifat sidik fatonah, tabligh. Apa itu tabligh? Pandai berkomunikasi. Sehingga siapapun yang bicara dengan Nabi, dia akan tergila-gila mencintai Nabi, dia akan paham. Itulah kenapa umat terdahulu tuh takut jumpa dengan Nabi, karena jangan sampai kamu dengar ucapannya. Melihat wajahnya saja sudah jatuh cinta, langsung masuk Islam. Ini tabligh. Lamun bahasa ini mah apa namanya, public speaking. Suhunya public speaking itu Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa cara dakwah Nabi. Salah satu diantaranya dakwah Nabi kepada orang yang bodoh ilmu, lemah iman. Contohnya orang Arab Badu yang kecil di masjid. Ada dakwah Nabi kepada orang yang kuat iman tapi lemah ilmu. Ada seorang sahabat, dia pakai cincin emas, punten maaf, dia pakai cincin emas. Ini orang kuat iman, tapi dia lemah ilmunya. Dia tidak tahu kalau seorang laki-laki dilarang oleh Nabi memakai emas. Maka Nabi panggil, kamu sini. Tanpa berkata-kata, Nabi ambil tangannya, dilepas cincin dari jarinya, Nabi langsung buang itu cincin ke sungai. Terus Nabi tinggalkan dia. Terus datang orang nyamperin, kamu tahu nggak kenapa Nabi begitu? Nggak tahu. Laki-laki itu nggak boleh pakai emas. Oh, udah sekarang ambil lagi cincinnya, kan bisa dikasih sama istri atau sama siapa, saudara perempuan kamu. Kan laki-laki yang nggak boleh. Maka orang ini bilang, haram bagiku mengambil apa yang sudah dibuang oleh Nabi SAW. Maknanya apa? Dia menerima perlakuan Nabi SAW. Meskipun tanpa berkata-kata, tapi orang menerima. Dia tahu itu nggak boleh. Karena Nabi tahu, ini orang kuat imannya, cuman dia belum tahu aja. Jadi nggak disamaratakan sama Nabi. Sama Arab Badu itu nggak begitu Nabi. Tunggu dulu. Terus ada dakwah Nabi kepada orang yang tadi kuat iman lemah ilmu, sekarang kuat ilmu lemah iman. Ilmunya kuat, iman lemah. Datang seorang kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Coba tuh. Kenapa dia minta izin? Karena dia kuat ilmu, dia tahu ilmunya. Zina itu tidak boleh. Gila aja lu. Enak aja gue yakin gitu. Terus kenapa dia kok berani ngomong sama Nabi meminta izin berzina? Karena lemah iman. Gak kuat saya Rasulullah, gak bisa nahan saya. Izinkan saya berzina. Saya ini begini, birahi saya gede, besar. Saya izinkan. Khusus untuk saya izinkanlah berzina. Nah, untuk orang semacam ini bagaimana dakwah Nabi? Nabi berikan logika. Nabi tanya, kamu punya ibu? Punya. Kamu punya istri? Punya. Kamu punya anak perempuan? Punya. Bagaimana perasaan kamu kalau ibu kamu dizinai oleh orang lain? Wah, saya nggak terima ya Rasul. Dicacat wain jalan begitu. Bagaimana kalau istri kamu yang dizinai? Sama, saya kan marah. Kalau anak kamu, apalagi anak saya yang dizinai. Nggak terima saya Rasulullah. Begitupun orang lain. Mereka tidak akan terima ibunya dizinai sama kamu. Mereka tidak akan terima istrinya dizinai sama kamu. Mereka tidak akan pernah terima anak perempuannya dizinai sama kamu. Maka semenjak itu
Tidak ada perkara yang lebih dibenci sama sahabat ini kecuali zina. Dari tadinya menggebu-gebu minta izin zina, sekarang jadi benci kepada zina. Keberhasilan dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa kita samaratakan, kita dakwahkan bahwa musik ini haram, semua orang harus nurut. Tidak bisa. Kita dakwahkan orang la ilaha illallah. Dunia ini ada penguasanya. Siang malam ada yang mendatangkan, matahari ada yang memutarkan. Kamu dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. Kamu diberi rezeki oleh Allah. Setelah dia kenal dengan Allah, baru dia akan ingin tahu apa keinginan Allah. Disitulah waktunya ngaji halal dan haram. Biarkan dia mencari. Apalagi kemaksiatan. Kalau musik terlampau cepat kita kasih katakan maksiat. Karena musik bisa jatuh maksiat dengan unsur-unsur tertentu, dengan tarian perut, dengan minuman-minuman memabukkan, suasana-suasana lalai, baru bisa dikatakan itu maksiat. Ajak dia mengenal Allah dulu. Sebagaimana seorang kekasih, setelah dia jatuh cinta, maka apapun keinginan kekasihnya pasti dia penuhi. Dia akan sukarela disuruh dan diperintah. Maka inilah yang terjadi ketika kita katakan musiknya haram. Ini orang lagi main musik yang dia merasa ini pekerjaan saya, kemampuan saya cuma ini. Terus tiba-tiba dikatakan musik haram. Hijrah belum, kenal sama Allah belum, sholat juga belum. Bingung dong. Yang ada dia benci sama agama. Nah ini yang ditakutkan. Boleh jadi beberapa orang bisa langsung terima musik haram. Oh haram ya? Wah anak nggak tahu selama ini. Boleh berhenti jadi. deh. Berhenti deh. Kalau imannya sudah ada. Karena dia terima itu musik haram bukan dari si fulan, tapi dia pandang siapa yang mengharamkan. Allah. Takut dia sama Allah. Gue berhenti. Gitu. Baru dia cari tahu mana dalilnya, mana hukum-hukumnya. Nah, sementara dalam dakwah ini ada beberapa kepentingan. Tidak bisa kita mengganggu orang yang bermaksiat, karena maksiat ini nikmat. Kenapa orang istiqomah dalam maksiat? Karena nikmat. Mana ada orang yang nggak nikmat terus istiqomah? Nggak ada. Kenapa dia istiqomah? Karena nikmat. Mohon maaf nih, mabok nikmat, zina nikmat, judi nikmat, semua nikmat. Maka jangan ganggu kenikmatan seseorang karena dia pasti berontak. Ini kalau dalam pandangan dakwah ya. Betul. Bagaimana caranya kita meyakinkan bahwa itu haram kepada dia, kenikmatan maksiat itu haram, maka ajak dia kepada nikmat yang lebih tinggi. Orang lagi mabok, terus kita datang, kita tahu nggak, itu alkohol kan haram. Neraka. Wah, itu botol pindah kan hulu orang. Lu main maksudnya. Duit aing. Hirup aing lu mengatur bisa. Beda ketika kita datang kepada seorang yang lagi mabok. Ngarage jalan mabok atuh mau ngartieun. Percuma kita ngomong bab pernikahan kepada anak SD. Nggak mau ngertiin. Lu mau apa sih? Mau apa sih? Sama halnya ketika almarhum Irfan Rotor dakwah kepada teman-teman Slang. Bim langsung katakan, Van, gue mau nanya nih. Banyak ustadz nemuin gue katanya musik haram, Van. Gimana tuh Van menurut lu? Bim dia bilang. Ivan bilang, Bang, jauh bang. Kita ngomongin sholat aja dulu yuk. Abang udah sholat belum? Udah sih, seminggu sekali. Sama yang tahunan. Sholat Jumat sama sholat Id doang. Yang ya itu ya biasa lah, belang bentong lah gua gitu. Nah, kita ngomongin sholat dulu bang. Nanti bicara haram musik belakangan. Karena jadi, percuma dibahas betul, di situ. Betul. Ya. Jadi untuk para kawan kreasi juga yang kemarin mengeluhkan seperti itu lamun naik mobil mah itu mah gigi 5 lah. Ya? Iya, nantilah. Maksudnya lah, gitu ya. Nanti juga kita akan sampai ke situ. Ya. Ya gimana kita mau mentaati perintah kekasih
sama kekasihnya juga belum ketemu. Hmm. Ini siapa yang perintahnya? Karena Itu mah cuma kalau gue tuh pengen jadi kekasihnya dia gitu. Iya, Baru menginginkan. baru menginginkan. Terus lu bilang misalnya, lu tahu nggak? Itu tuh pengennya lu seperti ini. Oh iya gitu. Padahal kan belum mengenal lah. makanya dikatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Awal. Dan yang paling mudah mengenalkan manusia kepada Allah ya dakwah. Yang saya jalani sama teman-teman Kang Yuki. Itu maksudnya itu. Ya. Bukan agama saya mah jeung Kang Yuki mah tablik, bukan begitu. Tablik ini dakwah, ini bagian daripada Islam. Sebagaimana Jadi bukan genre ya. Sebagaimana halal dan haramnya musik bagian hukum dalam Islam. Bukan Islam. Salat Islam bukan. Salat itu satu bagian dalam Islam. Bab ibadah. Islam itu apa? Kafah, keseluruhan. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Ini Islam. Makanya jangankan halal haram musik, banyak perdebatan terjadi tentang agama ini. Kenapa? Karena agama sudah dipilah-pilah, sekat-sekat. Kata orang zikir, ngapain dakwah? Yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah itu dengan zikir. Kata orang dakwah, ngapain zikir kalau nggak ingat sama tetangga, anak istri nggak didakwahin. Kata orang yang ngaji, ngapain dakwah, percuma dakwah, nggak tahu hukum hakam Islam. Ngapain zikir kalau nggak ngaji dulu, nggak tahu bagaimana dalil-dalilnya zikir. Akhirnya berantem. Yang seharusnya adalah kafah. Ya kita dakwah, ya kita zikir, ya kita ngaji juga supaya tahu sejauh mana batasan haram dan haramnya musik. Apalagi untuk membicarakan anu matapi pasial gitu. Justru nu keur pasial ge dengan kita berdakwah harusnya menjadi akur. Nah, itulah kenapa ma'rifatullah, kenapa iman ada di level pertama untuk langkah kita ini sebelum iman sebelum ilmu, iman sebelum adab dan lain sebagainya. Jadi saat ke halal dan haram musik teh kita belajar la ilaha illallah dulu, kita belajar iman dulu, tauhid dulu. Setelah itu baru kita ngaji fikih. Nah, itu kawan kreasi. Jadi menurut Mama Yuki kayak kemarin, gue masih nyanyi kok sama pas band. Ya, terus maksudnya betul tadi. Jadi jangan dulu ngomong ke situ. Mari kita kenal dulu. Karena akan banyak begini, akan ada banyak. Di satu sisi boleh jadi mengharamkan musik itu adalah solusi kebaikan. Tapi dalam satu sisi yang lain boleh jadi menimbulkan banyak keburukan. Betul. Dengan statement ini. Ya. Bagi orang yang belum memahami. Contoh kecilnya yang sekarang ini juga memberhentikan semangat orang. Dengan begitu kan? Banyak saya datang, Kang saya pengen hijrah tapi saya belum bisa main band yang kesannya nah itu kan yang artinya kalau saya hijrah kudu main band. Kan itu pemahaman orang karena kepemahamannya baru di situ gitu. Betul. Nah itu Rian ngerti kamu? Karena ngerti. Kenapa belajar tauhid dulu supaya kita tahu bahwa kehidupan ini ada yang mengatur. Ya. Emangnya orang jadi penyanyi pemain band nembol teh kurang dah lain atuh ku Gusti. Ada takdir Allah yang menjadikan saya seorang seniman musisi. Saya tidak bisa begitu saja berontak, tidak bisa. Boleh saja saya berontak, nyangges mengasingkan diri lah. Tapi kan saya punya anak istri. Saya ada teman-teman rekan band, ada teman-teman yang butuh saya silaturahmiin. Udah bisa saya cut langsung begitu, nggak bisa. Nah, ngomong nggak sama kawan kreasi yang kemarin katanya pengen bermusik tapi takut haram. Jadi harus seperti apa tuh mereka? Ya insya Allah la yukallifullahu nafsan, jadi Allah tidak akan membebani sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kalau memang antum sudah faham tentang hukum dan sudah ambil keputusan, saya ambil hukum dengan dalil bahwa musik itu haram, silahkan. Tapi kira-kira kalau belum siap ke situ ya jangan dulu. Bermusik aja gitu ya. Bermusik aja dengan niat
semua ini la haula wala quwata, bukan kemampuan saya. Ini contoh yang saya jalanin ya. Ya Allah, saya jadi begini ya karena takdir Engkau. Tentu saya ingin pekerjaan yang lebih baik. Tolong beri saya pekerjaan yang lebih baik. Dan nanti kita lihat takdir apa yang datang. Apakah kita dijadikan pedagang online? Apakah kita dijadikan petani? Apakah kita dijadikan pejabat? Terserah Allah. Yang penting ada niat saya. Niat kita adalah mengganti pekerjaan yang lebih baik. Gitu kan? Ya. Kan urusan takdir urusan Allah tuh. Tidak bisa diatur ke orang. Tidak bisa. Tidak bisa diatur sama kita. Kita ini hanya punya niat, terus usaha. Nah, kenapa harus belajar tauhid? Karena jauhkan itu, ini luas. Sekarang gini, saya belum bisa berhenti memusikan, ngelamun musik haram. Nanti anak istri saya mau dikasih makan apa? Ya, kan dari situ sudah salah. Betul. Dia memahami bahwa anak istrinya dikasih makan karena dia main band. Ya. Musyrik saya. Dosa yang tidak diampuni, kan ngeri. Makanya kita belajar tauhid dulu, yang mendatangkan rezeki Allah. Nanti kalau dia udah paham yang mendatangkan rezeki itu Allah, bukan musik, mudah bagi dia meninggalkan musik. Nah, mungkin si fulan ini dia sudah ke tahap tauhid itu sehingga dia dengan sukarela dan ikhlas meninggalkan dunia musik dia. Nah, tapi yang lebih bijak, janganlah dia mendakwahkan tentang haramnya musik. Karena dia juga kan berangkat hijrah bukan dari haramnya musik, tapi dari keinginan mengenal Allah dulu. Betul. Setelah dia kenal Allah, baru dia tahu ternyata ada satu hukum yang dia fahami dari ulama tertentu bahwa musik itu haram, baru dia siap meninggalkan. Nah, ini kan yang kasihan yang di bawah-bawah sini, yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba tahu agama itu karena musik haram, akhirnya jadi benci sama agama. Nah, itu yang maksudnya yang ditakutkan itu. Jadi saya di sini sama sekali tidak mengatakan musik itu halal, enggak. Karena memang ini ikhtilaf, ada ulama yang mengharamkan, ada ulama juga yang memperbolehkan dengan kondisi tertentu. Banyak pembahasannya, tidak bisa langsung disingkup daun gente bisa. Tujuan main musiknya apa, bermusiknya alatnya seperti apa, liriknya seperti apa. Ini perlu pembahasan ulama yang sangat mendalam. Jadi kesimpulannya mungkin begini Kak, betul nggak? Kalau misalnya buat kalian yang sekarang sedang menjalankan musik, ya jalanin aja. Mau lari kemana? Terus tapi diimbangi dengan niat untuk belajar juga nih. Niat untuk belajar, betul. Jadi apakah betul memang mencari rezeki kita itu dalam di musik, atau mungkin berniaga seperti yang sekarang si Arey lakukan, gitu ya. Nah, tadi ngomong-ngomong berniaga nih ya, katanya sekarang gamis apa yang dijual tuh apa tuh? Nah, sekarang jualan apa Arey ini? Nah, ini kan bagian dari perjalanan hijrah nih. Nah, setelah kenal Allah, terus setelah kenal haram, akhirnya kan saya berpikir, berpikirnya apa? Main musik haram, lain eta. Saya berpikir saya ingin pekerjaan yang lebih baik. Contohnya, masa saya mau manggung di klub menghibur orang-orang mabok terus jualan Jack Daniel, menyeret lebih iraha orang kayak gituan. Kan saya udah tahu itu nggak baik, benar kan? Akhirnya saya berpikir bagaimana saya punya pekerjaan, karena punya pekerjaan ini wajib. Bukan pekerjaan ini akan mendatangkan rezeki, bukan. Tidak ada hubungan pekerjaan dengan rezeki, itu nggak ada. Rezeki itu mutlak dari Allah. Bisa dari pekerjaan, bisa juga dari layah tasib, dari tempat yang tidak diduga-duga. Iya kan? Pekerjaan ini mah ibadah, we orang. Kalau arti iman sebagai seorang suami, niat menafkahi anak istri. Urusan rezeki mah ku Gusti, rek di pekerjaan, rek di mana gitu. Nah, sehingga dari situ saya berpikir dan lalu saya berdoa, ya Allah beri saya pekerjaan yang lebih baik. Nah, ternyata apa yang terjadi? Kan orang anak band, terus belajar hijrah, otomatis atmosfer kehidupan saya berubah. Saya ingin memakai pakaian muslim, betul? Namun awalnya badan yang di jilbab, yang di hijab. Nah, saya survei lah ke pasar. Nah, baju nu keren gitu. Mau pakai kokotnya asa jadi remaja masjid punten gitu. Aduh, ya kolot pisan baju teh. Akhirnya di situ ada timbul keinginan. Ya orang kudu nyen baju sorangan aja. Nah, qadarullah inilah pengaturan Allah.
Allah temukan saya dengan seseorang, saya ngomong sama seseorang, dia punya brand baju muslim, dari mana endorse orang lah, jadi ya, endorsement orang gitu kan, pakai baju orang di foto segala. Surat orang bosan kayak gitu aja di model wae, orang yang boga usaha sorangan. Oh, mana mah kudu panggil si Haji. Akhirnya saya ditemui dengan seorang Haji lah dikatakan di Tasik, dia punya garment memproduksi baju muslim. Ji, saya teh gini hayang baju muslim teh keren kayak. Terus Kang Ray mah bikin brand, saya bikinin bajunya. Itu kan jadi usaha. Apakah itu keinginan saya? Tidak, semua pengaturan Allah. Akhirnya saya sekarang punya usaha jualan baju muslim pria. Kan gitu. Tanpa saya harus memaksa keluar dari tanpa band. bercita-cita lah gitu ya awalnya. Pan tadi geus dicaritakeun keluar band lain kurantaran hijrah. Iya. Gitu. Iya. Jadi biarkan semua mengalir dengan takdir Allah, tapi tetap ada niat bagaimana saya ma'rifat dengan Allah, mengenal Allah, apa keinginan-keinginan Allah. Jadi penting juga kedepannya kita mengaji untuk tahu tentang halal dan haram, termasuk musik. Nah, nanti kita akan bisa menentukan. Jadi lain haram terus ninggalkan musik teh karena si fulan, bukan. Tapi karena memang kita sudah lihat jelas, oh ini hukumnya. Ini hukumnya Al-Qur'annya, ini hadisnya yang mengharamkan. Ini Qur'annya, ini hadisnya yang menghalalkan. Kan jelas tuh. Nah, ente pilih deh sesuaikan dengan kondisi ente. Kan enak tuh. Benar. Gitu. Nah, jelas pisan ini kalau kata gua mah. Kalau kata gua mah jelas pisan ini mah. Jadi buat kalian nih kawan kreasi nih, hey adik-adikku tercinta, tersayang. Jadi kalau kalian sekarang sedang menjalankan itu ya udah jalankan dulu. Yuk kita pelajari dulu. Kalau misalnya ada yang bisa dipertanyakan, silahkan pertanyakan. Nah, buat kawan kreasi nih, kalau misalnya kayak kemarin, Kang, urang hayang ngondang Ustadz sahanya Kangnya anu ngeunaheun, cek urang masih are ngeunaheun. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian apa yang pengen kalian mengerti, coba kalian tanyakan langsung ke si Are, pasti deh kalian akan mendapatkan jawabannya. Nah, bisa menghubungi, jangan langsung hubungi ya ke Kang Ray, hubunginya ke ruang kreasi aja. Kalau misalnya ada yang biar ada japremnya. Biar ada tapi ada japremnya itu kalau arenya plus nyanyi. Ya, jadi saya tegaskan sama kalian, jangan tanya-tanya dakwah di tempat saya berapa, A. Karena are ini sama dengan Mama Yuki. Kalau untuk berdakwah, kalau untuk membicarakan hal-hal baik atau ya berdakwah ya itu tidak. Tapi kalau misalnya udah nyuruh dia nyanyi ya lu harus bayar. Karena nyanyi itu adalah pekerjaan saya. Kalau kata Mama kan ada rate-nya. Ada rate-nya kalau untuk nyanyi. Nah, oke. Rian, ada yang mau ditanyakan sama Ray? Enggak, cukup jelas semua. Cukup jelas. Benar, ada yang mau ditanyakan? Jelas semua. Makanya kalau saya tidak terlalu banyak mau berbicara masalah agama ya karena saya pun sensitif lah ya. Ya, pertama itu sensitif, termasuk misalnya berhijab, gitu kan, termasuk berhijab. Ada beberapa yang katanya kalau hijab itu memang pakaian wanita sih sebetulnya berhijab, gitu kan, itu pakaian wanita. Ada juga yang beranggapan kalau ntar dulu gue mah nggak akan nyuruh bini gue berhijab karena nggak benar-benar amat kok, misalnya agamanya yang identik kalau berhijab itu udah solehah misalnya. Kalau solehah mah sebetulnya nggak usah dihijab, itu juga solehahnya. Harusnya mah betul gitu. Terus nggak banyak juga yang saya melihat beranggapan bahwa hijab itu adalah seragam. Jadi aing kieu cenah we teh bodoh dihijab gitu nya. Ada yang seperti itu juga. Jadi saya tidak mau berani berbicara masalah terlalu dalam permasalahan itu. Jadi lebih baik mari kita belajar dulu sama-sama ya. Belajar dulu jadi ketahuan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang halal tadi dan mana yang haram. Setiap waktu ada amalnya, setiap amal ada waktunya. Ya di ruang kreasi jangan ngomongin hijab lah. Itu di majelis fikih, majelis apa? Quotesnya bagus barusan. Setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Nah itu quotes dari Are, itu bagus sekali itu luas sekali. Karena begini, saya nambahin sedikit karena begini, nggak cuma halal musik ya atau hijab. Banyak orang teman-teman kita juga yang ingin hijrah, dia masih terkait dengan riba perbankan misalkan, lalu akhirnya dia berhenti dari bank karena dia ngaji tentang
fikihnya riba, tanpa mengawali dengan ma'rifatullah, gitu kan, tanpa belajar tauhid terlebih dahulu. Pada akhirnya sebulan 2 bulan karena penghasilan yang biasanya ada gitu kan ya, dari asbab dia bekerja di bank gitu kan, hilang, akhirnya ngajinya juga berhenti. Jadi banyak norma dan nilai yang terbuang gara-gara satu perkara yang semestinya itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Nah, itulah kalimat-kalimat yang bijaksana, kalimat-kalimat yang elok yang disampaikan oleh seorang Ray Nainggolan. Maaf, aku harus, tapi dah, ya Ray mana? Ya, orang tuh begitu. Kenapa dikasih X tuh? Maksudnya saya menghargai teman-teman. Ya. Karena mereka masih eksis, kecuali mau naik bola gitu, wah, metenanawan. Ya. Mereka masih eksis dan mereka ada vokalis pengganti. Jadi saya taruh X tuh maksudnya begitu. Ya, nah itulah konspirasi. Nah, kayak kemarin kan ada pertanyaan tuh, Kang, saya tuh sebetulnya hanya ini apa menghormati teman-teman saya yang masih aktif lah, gitu, makanya jadi ayah X, Nah, itu. gitu. Jadinya lamun misalnya teman tidak naon diki blab gitu naon lah gitu, tapi berhubung naon apa kamu Wait minute. udah dia. Oke, baik. Kawan kreasi, Aray sekali lagi terima kasih Aray di sela-sela kesibukan udah menyempatkan sampai jam segini juga harusnya kan ada pertemuan ya. Ada ibadah Isya, insya Allah masih keburu. Ya, nah itulah kawan kreasi. Jadi mudah-mudahan nanti saya juga bertemu dengan teman-teman musisi lain juga yang bisa berbagi ilmu ya. Tapi buat kalian-kalian nih ya, saya ngomong sekarang nih untuk edisi Ray Nainggolan ini. Jadi mungkin nanti di depannya ada beberapa bukan narasumber, pura-pura tamu di pura-pura podcast ini bukan cuma musisi. Gitu. Jadi karena kemarin ada beberapa calon wali kota. Tuh. Iya, calon wali kota. Saya mau nanya sama dia, kenapa Bapak mau menjadi wali kota? Emang Bapak bisa apa? Iya. Jangan cuma mempercantik Bandung doang. Betul, Gitu. betul. Bandungnya harus rapi. Calon presiden. Calon presiden ada nanti gitu. Ya, kawan kreasi. Baiklah, saya Mr. Dick, ada Batman, juga ada Rian, ada di sini sama Ray. Biasa ini mah kita obrolan dari awal, dari episode 1 sampai sekarang bukan menyudutkan siapapun ya. Tapi itu adalah coba sama kalian harus pintar-pintar lah sekarang untuk menyikapi obrolan. Jangan kata si Aray mah, atau jangan kata Uki Noah mah, belum gitu. Jadi pintar-pintarlah kita menyikapi, karena katanya kebaikan atau keburukan yang kita dapat itu adalah sama, bagaimana kita menyikapinya. Gitu. Selalu tetap bersyukur ya. Betul. Jadi pesan saya ya, berbuat dulu, berbuat lagi, dan berbuat terus untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.